Shalom, shalom. Ada sukacita, ada kemenangan. Biar setiap kita boleh bersukacita, karena hari ini adalah hari kita beribadah kepada Tuhan. Kita percaya saat kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan mengurapi kita, dan kita percaya kuasa Tuhanlah yang membuat setiap kita memperoleh damai sejahtera. Katakan amin. Amin. Mari sebelum beribadah kita satukan hati kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita minta pengurapan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami ucapkan syukur hari ini kami bisa memperoleh kesempatan untuk beribadah. Satu sukacita buat setiap kami Tuhan. Saat kami Engkau perkenan untuk beribadah, kiranya Engkau menguduskan setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Sekalipun kami berbeda tempat dan waktu, tapi kami percaya hadirat-Mu, urapan-Mu, semuanya Tuhan kami boleh rasakan bersama-sama. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu menyukakan Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau urapi setiap kami. Biar Engkau bekerja sebebas-bebasnya. Kuasa-Mu Tuhan bekerja atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang memegang kendali atas ibadah ini sepenuhnya dalam genggaman tangan-Mu. Dan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan segala makhluk bersukacita, sebab Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, haleluya. Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan,
Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Dan segala kemuliaannya bagi namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dan kalau Tuhan yang kami muliakan, Yesus Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pantunya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Hey, haleluya. Sorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kami mau buka hati kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah Engkau, memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biarlah waktu ini Tuhan, Kau bekerja, kirim api Roh-Mu atas setiap kami Tuhan. Baik setiap kami yang ada di rumah-rumah Tuhan, kami percaya lawatan-Mu hadir di tengah setiap kami Tuhan. Kirimkan
Mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Ya Yesus, apimu hujan dan minyak kudus-Mu merembus Roh-Mu Tuhan. Ya Yesus, kami terima Roh-Mu Tuhan. Kirim api, minyak hujan dan angin-Mu. Engkau yang rindu, mari angkat tanganmu, katakan kirimkan apimu hujan dan minyak kudus-Mu berhembuslah atas setiap kami Tuhan, berhembus memenuhi setiap kami Tuhan. Ganggu, kirim api, minyak hujan dan angin-Mu. Mari berkarya Roh Kudus, kirim Roh-Mu Tuhan. Hujani kami dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, minyak kudus-Mu dan umatkanku. Kirim
kuasa-Mu hadir, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan terjadi Tuhan. Yesus. Ya Rama ya Rama Siki ya Rapataka ya Rama Sikina ya Rama Sikina ya Rapataka ya Rama Sikina ya Ramataka ya Rama Sikina ya Rama. Kami percaya setiap kami dilingkupi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Setiap kami dilingkupi dengan hadirat-Mu, dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa kebangkitan-Mu itu nyata atas setiap kami Tuhan. Sikiara pataka ya Rama, sikiara mataka ya Rama. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini. Penyertaan Tuhan sungguh terbukti dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara, kalau saat-saat ini engkau dalam keadaan yang lemah, percaya bahwa tangan Tuhan selalu menopang. Firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Aku yang akan meneguhkan dan yang akan menolong. Bahkan aku yang akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kita percaya saat hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan nyatakan. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah percaya dengan kuasa Tuhan, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Mari pandang wajah-Nya, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi dengan iman katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan.
berseru Bapa, sebab pertolongan kami datang dari Allah semesta alam. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu. Kami percaya hari ini adalah hari kuasa kebangkitan. Yang beriman, yang sakit sembuh karena iman-Mu sudah bangkit. Yang mengalami keletih lesuhan, engkau mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Kau naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Sebelum saya masuk di dalam tema hari ini adalah mujizat terbesar adalah kuasa kebangkitan dari maut. Tidak ada mujizat yang lebih besar daripada kebangkitan dari kematian. Saudara, saya akan menjelaskan bangsa Israel itu memiliki 3 hari raya yang sangat populer, sangat penting bagi mereka. Banyak sekali hari raya, tapi yang paling dirayakan adalah 3 hari raya. Hari raya yang pertama adalah Paskah. Di dalam Perjanjian Baru, bahasa Grekanya Paskah, sama dengan kita. Tetapi Paskah ini identik dengan Tuhan Yesus sebagai anak domba Paskah yang mati di atas kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga. Yang kedua, atau yang selanjutnya, ada Paskah yang dicatat di dalam Perjanjian Lama
yaitu Paskah itu hari kemerdekaan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Maka di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, Pesak. Jadi kalau saudara ke Israel, saudara akan dikenal kata-kata Pesak. Jadi Pesak ini sama dengan Paskah. Artinya di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru ada koneknya. Nah, apa koneknya? Pesak di perjanjian lama adalah Tuhan menulahi orang Mesir dengan membunuh anak sulung yang tinggal di tanah Mesir. Mengapa? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan dan diperbudak oleh Fir'aun. Dan Fir'aun memperbudak selama beratus-ratus tahun. Maka Tuhan memerintahkan Musa untuk memerdekakan bangsa Israel dari Fir'aun atau Mesir. Tetapi saudara, menjadi seorang Musa sangat sulit untuk melakukan perintah ini kalau dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengapa saya katakan sulit? Pada waktu dia bayi, dia terjadilah sebuah perintah tita, anak yang di umur bawah 2 tahun semuanya harus disembelih. Saudara-saudara dari Musa, dia menaruh Musa di atas keranjang dan dialirkan di sungai. Pada waktu putri Fir'aun mandi, dia melihat ada sebuah keranjang, dan keranjang itu ternyata seorang bayi. Dan bayi itu dibesarkan, yaitu Musa. Nah, pada waktu Musa berjumpa dengan Allah melalui conversation, melalui percakapan, belukar yang berapi, maka diperintahkanlah dia untuk memerdekakan bangsa Israel. Sebagai seorang Musa mungkin tanya, apa pada hakikatnya saya ini di dalam zona kenyamanan, saya di dalam keadaan enak. Itu menurut tafsiran saya. Kalau saya jadi Musa, mungkin saya mikir 10 kali. Karena apa? Saya dibesarkan di istana dan saya mendapatkan perintah Tuhan untuk berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun bisa mengatakan orang ini tidak tahu diri. Orang ini dari kecil bukan siapa-siapa, dibesarkan. Sekarang sudah besar menjadi orang yang luar biasa, menjadi pangeran, sekarang mau melawan saya. Tapi Musa, dia taat kepada Tuhan. Dia mengalami perjumpaan. Dia mengalami kasih mula-mula dengan Tuhan. Hatinya bergelora, dia mengambil keputusan. Tetapi dia tetap tanya dengan Tuhan, apa esensinya? Maka Tuhan mencurahkan isi hatinya. Musa, bebaskan mereka dari perbudakan, supaya mereka bisa kamu membawa mereka ke atas gunung, untuk supaya beribadah. Saudara, betapa pentingnya ibadah di mata Tuhan. Hari ini, saudara beribadah, saudara akan dicatat di surga. Karena saudara menyenangkan hati Tuhan. Jika hatimu murni menyembah, murni mendengarkan firman untuk dilakukan, setiap langkah saudara disertai Tuhan. Saudara, pada masa perjanjian baru, Yesus adalah domba Allah
yang disembelih menjadi korban Paskah bagi kita. Darahnya membuat kita diluputkan dari penindasan, diluputkan dari perbudakan. Saudara percaya, hari ini kemenangan ada di depan saudara. Tuhan membutuhkan satu langkah, yaitu iman percaya bahwa saudara bukan diperbudak, tapi saudara sudah dimerdekakan dari segala kutuk-kutuk, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk itu sudah dibatakan di atas kayu salib. Bangsa Israel merayakan Paskah dengan menjauhkan segala macam bentuk ragi dari mereka. Ragi adalah sesuatu yang bekerja adalah merusak. Saudara, kalau ragi itu ada sedikit ragi, itu akan menghamirkan seluruh adonan. Demikian juga dalam perjanjian baru, Tuhan tidak menghendaki ada ragi di dalam hidup saudara. Apa ragi? Ragi itu bicara tentang kedagingan. Ragi itu bicara tentang kepahitan. Ragi itu bicara tentang dendam. Ragi itu bicara tentang keegoan. Ragi itu bicara tentang keserakaan. Ragi itu bicara tentang ketidaklembutan. Yang kedua adalah Hari Raya Pondok Daun. Dalam perayaan Tabernakel yang dikatakan orang Israel Sukkot. Sukkot adalah sebuah hari raya Yahudi, merupakan perayaan mengucapkan syukur dari bangsa Israel atas panen yang dirayakan selama 7 hari pada bulan purnama. Antaranya bulan September atau Oktober, tepatnya mereka punya hitungan sendiri, yaitu hitungan pada 15 Tisri menurut kalender bangsa Yahudi. Yang ketiga, Hari Raya Pentakosta adalah sebuah hari raya mengucapkan syukur bagi bangsa Israel atas panen gandum. Pesta itu dirayakan 7 minggu setelah hari Paskah. Sebab itu dikenal sebagai hari raya 7 minggu. Saya bisa buka di dalam Ulangan pasal 16 ayat 10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, saudara, yang dikatakan yang ketiga ini, yang kedua, yang paling penting adalah Hari Raya Pondok Daun. Mengapa saya katakan penting? Karena pada waktu Tuhan Yesus selalu mengatakan, berdoalah senantiasa. Inilah satu pesan, dan pada waktu bangsa Israel berada di Mesir, dia ada di padang gurun, Tuhan memerintahkan para imam dan Musa untuk membangun tabernakel, yaitu kemah suci. Di situ ada halaman, di dalam halaman ada kolam basuh dan mesbah. Dan yang selanjutnya adalah ruangan suci dan ruangan maha suci. Nah, ini adalah sebuah
gambaran proses di dalam kehidupan saudara dan saya, kita perlu mengerti bahwa hidup kita diciptakan Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Amin. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 23. Memang banyak ayatnya. Kalau kita keburu kita baca semua, kalau tidak sampai di ayat ke-13 mungkin. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Yang kedua, saudara baca dengan keras. 1, 2, 3. Ayat ketiga, maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Sebab selama itu mereka mengerti isi kitab suci. Sebab itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat 14, saudara baca. 1, 2, 3. (15) kita baca. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." 16. Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." 18, saudara baca.
Ketika hari itu sudah malam pada hari pertama minggu, minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 20, saudara baca. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Jika engkau atau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita sudah membaca di dalam kitab Yohanes 20 ayat 1 sampai 23. Maka saudara, kita perlu menggarisbawahi bahwa kuasa kebangkitan itu sangat dahsyat. Karena kuasa kebangkitan yang dimaksud adalah kuasa yang mengalahkan maut. Tidak ada mujizat yang lebih mujizat, yaitu mujizat orang mati bangkit. Masalahnya saudara, bahwa kematian ini adalah sesuatu yang tidak ada jalan keluar. Tetapi bagi Yesus adalah Allah. Dia mengikuti apa yang diperintahkan di dalam kebenaran firman. Dan dia selalu menepati firman yang sudah disampaikan. Maka terjadilah penjelmaan, mulai dari penjelmaan dari manusia, Allah menjadi manusia. Dan dia hidup di dalam kesederhanaan. Dan dia pada waktu umur 30, dia mulai melayani Tuhan. Selama 40 hari 40 malam dia berdoa puasa. Dia menghadapi banyak persoalan. Dia menghadapi si jahat. Kalau engkau memang anaknya Allah, sekarang kamu lapar, ubah batu itu menjadi roti. Yesus melawan mereka tidak pernah dengan kekerasan. Yesus melawan mereka tidak pernah dengan kuasa-kuasa supernatural. Dia melawan mereka dengan ucapan firman. Intimidasi itu hanya cukup dengan firman. Tuhan mengatakan, ada tertulis di dalam kitab suci bahwa manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman yang diucapkan. Lantas Yesus dibawa ke bumbung yang tinggi. Dan di atas itu dilihatkan kemewahan dunia. Yesus dikatakan, kalau engkau mau menyembah aku, semuanya keduniawian, kemewahan diberikan padamu. Dia katakan, hai iblis yang menyembah bukan aku. Aku tidak akan menyembah kamu. Kamu yang harus menyembah aku. Inilah gambaran pengajaran Kristus bahwa kerap kali kita terjerat oleh materialisme, terjerat oleh keduniawian, kemewahan, kesombongan mata. Tetapi kita tidak mengerti apa yang menjadi Tuhan inginkan, Tuhan rindukan, apa yang menjadi Tuhan
yang mau kita selalu menginginkan yang Tuhan tidak mau. Tuhan bikin aku kaya, nanti aku kaya, sudah aku kaya, aku akan menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Tuhan tidak butuh itu. Dia butuh hati saudara untuk melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Karena itu adalah kerinduan Tuhan. Fakta di dalam Alkitab dicatat bahwa kelembagaan yang paling pertama dibangun oleh Tuhan yaitu pernikahan di Taman Eden. Di Taman Eden Tuhan ciptakan, Adam diambil dari tanah liat, dia ciptakan serupa dengan Allah. Yang lebih dahsyat lagi, sudah serupa dengan Allah. Allah pada waktu Adam masih mati, dihembuskanlah nafas yang mati itu jadi hidup. Itulah gambaran kehidupan saudara dan saya. Seharusnya saudara dan saya itu mati. Mungkin belum mati fisik, tapi rohaninya kita sudah mati. Supaya kita bisa mendapatkan perkenanan dari Tuhan, kita butuh hembusan nafas dari Allah, yaitu Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus menghembuskan saudara, saudara akan dipenuhi oleh Roh Allah. Maka Adam waktu dia sendirian saudara, Tuhan merindukan supaya ada komunikasi, supaya ada hubungan yang akrab. Pagi-pagi Tuhan tanya Adam, apakah keadaanmu bagaimana? Adam mengatakan baik. Karena semua sudah berada di Taman Eden, sudah disiapkan. Dia tidak perlu kerja keras, dia tidak perlu nyangkul, dia tidak perlu menabur, tapi dia hanya menuai. Adam diciptakan di zona kenyamanan. Adam diciptakan bukan melalui proses. Adam diciptakan tanpa proses, tiba-tiba dia sudah jadi dewasa. Maka waktu itu Tuhan mengatakan, Adam, kamu tidak bisa sendirian, aku kasih penolong. Maka Adam dibuat tidur dengan nyenyak. Adam tidak diberikan kesempatan untuk request, untuk minta penolong. Aku minta, mungkin saudara kalau Adam nggak tidur saudara, mungkin Adam minta yang mancung, yang mungkin kulitnya yang hitam eksotik, atau rambutnya yang keriting. Macam-macam mungkin saudara. Tetapi Alkitab mencatat Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Maka diambillah tulang rusuk. Dari tulang rusuk itu dibangunlah perempuan yang menjadi penolong. Perhatikan Tuhan. Ada satu pasang suami istri. Dewasa, tidak melalui proses. Maka dari itu saudara perlu bersyukur saudara. Tidak seperti mereka. Mereka di zona kenyamanan tidak melalui proses, baru saja dibohongi dengan ular saudara. Tuhan ngomong, semuanya boleh kamu makan, satu saja jangan dimakan. Justru satu itu yang dilanggar. Karena apa? Dia tidak punya pengalaman waktu dia diproses. Kalau hari ini saudara sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami persoalan, syukuri. Karena apa? Saudara sedang diproses. Supaya saudara seperti Kristus. Amin.
Saudara, batu bermeterai dijaga oleh tentara bisa terguling. Dan pada waktu terguling terjadilah sebuah peristiwa, saudara. Yang mana peristiwa itu membuat semua orang terkejut. Karena pada waktu terguling mereka melihat kuburnya kosong. Itu tandanya ada kuasa kebangkitan. Hari ini saya berdoa kepada setiap jemaat supaya Roh Allah ada di dalam saudara. Kalau Roh Allah ada di dalam saudara, ada kuasa kebangkitan, ada mujizat yang akan terjadi. Bagaimana caranya Roh Allah ada di dalam kita? Yang pertama, saudara, menyadari bahwa kita tanpa Kristus tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara boleh menggunakan ilmu pengetahuan saudara, kehebatan saudara untuk mencapai sebuah kesuksesan. Mungkin saudara sudah sukses di dalam tanda petik bahwa saudara adalah orang yang kaya raya, tetapi saudara, kaya raya saudara perlu diuji. Apakah saudara ada damai sejahtera? Mungkin saudara menyadari, tetapi saudara tidak mengerti lebih dalam. Nah, inilah yang saya mau ngajak saudara. Bagaimana kita caranya supaya Roh Allah ada di dalam kita? Kalau ada Roh Allah ada di dalam kita dan kita rawat dengan benar, saudara menjadi manusia roh. Yang mana dimiliki oleh Adam pada zaman itu. Zaman itu Roh Allah manunggal dengan Adam, dia bisa bertemu muka dengan Allah. Dia bisa berconversation, bisa ngomong, bisa berhubungan. Maka dari yang pertama menyadari bahwa kita tanpa Kristus tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi mengalami kuasa mujizat kebangkitan. Mari kita sadar, di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 dikatakan demikian. Aku, itu huruf besar, yaitu Kristus, adalah pokok anggur. Juga bukan pokok anggur sembarangan, tapi pokok anggur yang benar. Coba saudara renungkan, mana sih? Apa maksudnya? Ini adalah perumpamaan. Pokok anggur yang benar. Dan Bapakkulah pengusahanya. Maka dari itu saudara, kalau kita mengerti bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan saudara tahu Bapaknya, Bapakkulah, yaitu Bapak, Allah Bapa, pengusahanya, maka pada waktu saudara menyadari, saudara mengundang Roh Tuhan masuk dalam hidup saudara, supaya saudara bisa nempel dengan pokok anggur itu. Apakah sulit? Sulit. Tanpa Roh Kudus sulit. Tapi kalau kita undang Roh Kudus, maka saudara bisa nempel dengan pokok anggur. Selanjutnya, kalau saudara sudah bisa nempel kepada pokok anggur itu tandanya saudara manunggal dengan Allah. Dan saudara akan memiliki kuasa supernatural. Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, ini bukan bicara tentang buah saja, ini bicara tentang sifat-sifat karakter kita. Jadi kita tidak, kalau kita sadar
bahwa pokok anggur itu bisa manunggal dengan kita, kita harus nempel. Bagaimana kita bisa nempel? Kita perlu dicangkok. Bagaimana kita bisa dicangkok? Kita perlu dipotong. Maka dari itu saudara, kalau saudara dan saya sebetulnya kita nggak layak bisa nempel dengan pokok anggur. Karena apa? Yang layak adalah bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel berpaling dari Tuhan, kita dapat kasih karunia, maka kita bisa nempel dengan pokok anggur itu. Saudara nggak bersyukur? Amin? Kita bersyukur. Nah, maka dari itu saudara, setiap ranting yang tidak berbuah. Berbuah itu bicara tentang apa saudara? Sifat kita. Dimulai dari rumah tangga, di dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita di dalam memiliki kasih? Apakah hidup kita mempunyai belas kasihan? Apakah hidup kita ada kelemah lembutan? Bukan lemah gemulai, tapi kelemah lembutan. Apakah hidup kita ada kesabaran, ada kasih, ada pengampunan? Itu yang dikatakan berbuah. Kerap kali kita tidak sadar bahwa kita di dalam kehidupan rumah tangga, kita hidup hanya ego. Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Pada waktu mereka makan roti, makan buah terlarang. Yang dimulai dari Hawa, dia makan, sesudah dia makan, dia berikan kepada Adam. Dua kesalahan. Adam tidak berfungsi sebagai imam, karena dia mengikuti pelanggaran yang dilakukan. Hawa, dia tidak tunduk kepada suaminya. Suaminya tidak punya otoritas. Karena apa? Mereka tidak mengalami proses. Dan rumah tangga ini mengalami sebuah kehancuran karena apa? Tuhan marah sejak mereka melanggar, mereka diusir. Dan mereka tidak ada kemuliaan. Mereka kehilangan roh Allah. Mereka kehilangan damai sejahtera. Karena roh Allah itu ada pada Adam sudah dicabut. Setiap ranting yang ada pada kita yang tidak berbuah itu dipotong. Artinya ranting yang tidak berbuah itu adalah perilaku kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Lidah kita itu sering melukai orang. Lidah kita sering menghujat orang. Harus dipotong. Lidah kita sering memfitnah. Harus dipotong. Gosip harus dipotong. Kedengkian, sakit hati, tidak bisa mengampuni, harus dipotong. Dan sudah dipotong saudara, mulai dibersihkan. Dibersihkan oleh apa? Firman. 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 Yang ketiga, waktu membersihkan, yang dibersihkan itu sifat kita. Bagaimana kita bisa dibersihkan dengan sifat? Sifat kita bisa dibersihkan. Ada bahasa Jawa yang mengatakan demikian. Watuk bisa diobati. Watak tidak bisa diobati. Ini tidak berlaku bagi orang Kristen. Setiap saudara melakukan kebenaran firman dan saudara mendengarkan firman, saudara adalah orang yang tidak bisa mengampuni, saudara praktekkan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni. Belajar mengampuni orang. Bagaimana? Datangi orang itu, minta maaf. Pada waktu saudara lakukan, hadirat Allah hadir, saudara dimerdekakan dari segala macam kutuk. Itulah dikatakan kuasa kebangkitan.
Amin. Membersihkan karakter dengan firman melalui ibadah. Fokus dengar firman dan praktekkan firman agar kedagingan kita dibersihkan. Apa itu kedagingan? Percabulan, perselingkuhan, perzinahan, sakit hati, tidak bisa mengampuni, serakah, harus dibersihkan oleh firman. Bagaimana cara bersihkan? Mengaku dosa. Di kitab Yakobus dikatakan, hendaknya engkau saling mengaku dosa. Doa orang benar dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Hari ini, kalau saudara mengerti kebenaran firman, saudara berada di rel yang benar. Dan stasiunnya sudah jelas, stasiun kemenangan. Kalau saudara ikuti gerbong ini, berjalan melalui buku firman yang Tuhan ajarkan dan dipraktekkan, saudara jalan dengan gerbong ini sampai di stasiun kemenangan, hidup kekal dan penuh dengan kedahsyatan. Yang keempat, Tuhan rindu saudara. Ibadah itu bicara tentang doa, ibadah itu tentang dengar firman untuk dilakukan. Saudara bisa bayangkan Allah yang kita sembah itu mau jadi Bapa, mau menjadi sahabat, mau menjadi Allahnya saudara. Dan dia rindu, seperti saudara juga rindu anak saudara memuji saudara. Saudara juga rindu kalau anak mendengar nasihat orang tuanya. Saya kasih contoh saudara. Kalau ada anak, dua anak. Satu anak dikasih tahu, nak, belum waktunya pacaran. Sudah tahu? Nah, kalau naik sepeda motor harus pakai helm. Dia langgar. Tidak apa-apa kok. Tapi berbeda ada satu anak, nah, pakai helm. Siap Pak. Nah, ke gereja ya. Oh iya siap. Saudara milih anak yang seperti mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Sama. Dia Bapak. Dia ingin saudara mentaati. Seperti saudara menasehati anak saudara. Tapi dia adalah Bapak yang penuh kasih. Maka dia mempunyai kerinduan. Dia sampai kepada Musa supaya semua bangsa itu naik ke gunung. Artinya naik ke gunung supaya semuanya naik, bukan turun, naik terus, maju, hidup maju. Saya berdoa untuk jemaat di HOG semuanya naik ke gunung, naik tidak pernah turun. Apa yang kau kerjakan? Tuhan bikin kemenangan, Tuhan bikin berhasil. Pada waktu naik ke gunung, Tuhan ngomong supaya bisa beribadah. Saudara, waktu bicara tentang ibadah, ibadah itu bicara tentang perjumpaan dengan Tuhan. Dia rindu seperti saudara, berjumpa seperti memilih kasih yang mula-mula. Saudara, di dalam kitab Wahyu, orang kelihatannya rohani. Dia adalah jemaat Efesus yang terkenal, jemaat yang selalu digadang-gadang karena Rasul Paulus dari Efesus, Apolos dari Efesus, banyak nabi-nabi, rasul-rasul dari Efesus. Tetapi pada waktu di ayat kedua, di Wahyu pasal 2 dikatakan, aku tahu jeripayamu,
Aku tahu apa yang engkau perbuat. Engkau aktif melayani, engkau bersusah payah, engkau mempunyai teologi yang luar biasa, engkau bisa membandingkan mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi aku mencela engkau. Pada waktu saya membaca, Tuhan mencela, apa sebabnya? Satu kalimat, karena engkau kehilangan kasih mula-mula. Saudara pernah pacaran gak? Angkat tangan yang pernah pacaran. Oh, enggak pernah pacaran? Tahu-tahu jadi gitu. Ayo saudara, siapa yang pernah pacaran? Angkat tangan. Jujur. Yang lain enggak pernah pacaran. Waktu saudara kenal pertama, habis itu ada respon. Kira-kira kepingin ketemu apa enggak sama pacar saudara? Kepingin enggak? Kepingin ya? Yang perempuan ngenteni, yang sana juga ngenteni, podo ngenteni, cari momen yang cocok. Betul? Setelah itu jaga image, jaim saudara. Rambutnya ditata, pakaiannya ditata, semuanya dikontrol saudara. Hatinya membara-bara. Itulah kerinduan Tuhan. Tuhan ingin saudara mengasihi Dia, menyembah. Setiap saudara menyembah Dia dengan kasih, dengan roh dan kebenaran. Dan saudara lakukan firman untuk membentuk karakter saudara, supaya karakter saudara sama dengan karakter Dia, bisa manunggal. Maka saudara menjadi orang yang luar biasa karena kuasa kebangkitan ada pada saudara. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Saya mau bersaksi, saudara. Saya dulu itu bukan siapa-siapa. Saya mulai kecil, saya punya keinginan jadi pengusaha. Dan Tuhan izinkan saya jadi pengusaha. Saya jadi pengusaha hampir 35 tahun. Hampir. Di dalam usaha saya, dari saya tidak punya apa-apa. Modal tidak punya. Hanya punya Tuhan. Tuhan kasih saya talenta. Dan Tuhan kasih saya hikmat. Dan Tuhan pilih saya menjadi orang Kristen. Yang dulu saya bukan orang Kristen, Tuhan jamah saya melalui persoalan, melalui anak saya, Tuhan tarik saya untuk kenal Tuhan. Dan setelah saya kenal Tuhan, setiap saya doa dijawab Tuhan. Wah, saya merasa saya hebat. Dan saya merasa bahwa saya ini pengusaha yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya bisa mimpin ribuan orang. Saya punya 7 perusahaan. Dan ada 2 perusahaan di Jerman. Saya kira saya sudah hebat. Satu hari, saudara, Tuhan tegur saya. Karena apa? Hati saya bukan di Tuhan. Di pekerjaan saya. Saya pernah menjadi pengusaha, juga menjadi gembala, saudara. Dan saya dapat email dari buyer saya. Saya akan datang, buyer ini buyer yang besar. Kalau kasih kontrak, sekali kontrak 3-4 juta US dollar pada zaman itu. Cukup besar buat saya.
Dan pada waktu itu saya melayani Tuhan. Jadwalnya sama. Saya suruh pilih. Pilih mana saudara? Kalau saudara jadi saya pilih mana? Melayani. Ini ada rezeki ini. 4 juta. Saudara milih yang satu atau yang dua? Temen dah. Saya milih yang kedua. Namanya hamba Tuhan, kita bisa mengambil banyak alibi, saudara. Banyak kata-kata yang kita bisa menghibur diri kita. Saya bekerja supaya bisa memberi makan ribuan orang. Ini kan pelayanan ini nanti akan bisa digantikan orang lain, nanti minggu atau bulan depan saya lagi. Saudara tahu apa yang terjadi? Memang saya dapat order itu besar. Tapi semuanya gagal total, saudara. Karena saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya mengandalkan pikiran saya yang terbatas. Saya tidak mengerti saya sedang diuji, karena Tuhan mengatakan ada 4D, engkau diajar untuk melakukan firman, dan sudah firman dilakukan untuk membentuk karaktermu, yaitu D yang keempat dibentuk supaya karaktermu seperti dia. Dan waktu yang ketiga adalah diuji, apakah engkau bisa melewati karaktermu dengan ujian ini. Ternyata saya gagal. 4D itu dahsyat, saudara. Diajar, dibentuk, diuji, disyukuri. Kita diajar untuk mendengarkan firman, menghargai ibadah. Karena ibadah itu adalah hakikat yang Tuhan rindukan, pokok yang Tuhan inginkan, mendengarkan perintahnya. Pada waktu saudara mendengarkan perintahnya dan saudara menyembah dia dengan roh dan kebenaran, ibadahmu akan berjumpa dengan dia. Setiap firman yang saudara dengar, saudara aminkan, saudara introspeksi, saudara merasa ini adalah kesalahan, aku bertobat, aku tinggalkan dosa, maka ada kuasa kebangkitan terjadi. Pada waktu saya kehabisan tenaga lagi, yang gagal ini, biasanya tangan saya itu dijuluki tangan dingin, kerja apa aja berhasil. Padahal urusan kecil sekali, saya tidak bisa menyelesaikan. Berulang-ulang, gagal. Karena saya tidak ngerti esensi ibadah itu menimbulkan kuasa kebangkitan. Saya percaya hidup ini tidak selalu rata. Ada tebing, ada lembah, ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan. Tapi Tuhan janji, engkau dijadikan pemenang. Amin. Katakan, aku pemenang. Saudara, murid Yesus itu mengikuti Yesus. Di mana ada Yesus, ada muridnya. Di mana Yesus membangkitkan orang mati, ada muridnya. Di mana Yesus lagi duduk mengajar mereka. Tetapi saudara, pada waktu Yesus di atas kayu salib mati, ditombak, semuanya tercerai-berai. Mengapa? Alkitab membuktikan, pada waktu Maria Magdalena, dia selalu mengikuti proses aniaya.
yang dilakukan, yang dihadapi oleh Yesus. Sampai dikubur, dia menangis, dia menunggu. Murid-murid yang lain tercerai-berai. Tiba-tiba ada malaikat yang turun dan menggemparkan, membuat gempa. Dan malaikat itu mengatakan, dia sudah bangkit. Malaikat itu wajahnya seperti kilat, bajunya seperti putih salju. Ada lagi Maria yang lain. Dia berjumpa dengan Yesus, dia ngomong, Tuhanku diambil orang. Ini kesalahan. Dia panggil Tuhan, dan Tuhannya dikubur, dan dia katakan, Tuhanku diambil orang. Artinya dia tidak pernah menyimak firman dan melakukan firman. Yesus mengatakan bahwa bait Allah ini dalam waktu 3 hari dirobohkan. Dalam waktu 1 hari bisa dirobohkan. Dan aku bangkitkan, bangun pada hari ketiga. Semua orang mengatakan tidak mungkin. Tetapi yang dimaksud, yaitu Yesus. Dia, murid-murid tidak menyimak. Murid-murid tidak mengerti bahwa Yesus membuktikan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Kalau mereka mengerti, mereka tidak akan tercerai-berai. Mereka tidak akan menyangkal Yesus. Saya tidak ingin saudara seperti murid-murid yang gagal ini. Karena kebodohan, karena ketidakcerdasan rohani. Saya rindu firman yang saudara tangkap, lakukan, jadikan gaya hidupmu. Maka ada kuasa kebangkitan yang terjadi, ada mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang krisis dipulihkan, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Ku kan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku tak tahan, karena Yesus selalu menopang. Ku tak berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku tak bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi. Ku tak berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku tak bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Setiap saudara yang mendengarkan kebenaran firman, mari pejamkan mata, introspeksi diri. Apakah kita sadar sebenarnya kita siapa? Seharusnya kita mati, seharusnya kita binasa. Apakah kita sadar kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Apakah kita sadar kita takut berkorban? Dia buktikan dia korban nyawa. Apakah kita sadar kita itu belum dulu bukan siapa-siapa, karena dia
kutuk dipatahkan. Kita dulu miskin jadi kaya. Apa kita sadar waktu kita mengalami krisis kesehatan, mengalami pandemi, ada yang kena COVID, dia rela dicambuk supaya oleh bilurnya kita sembuh. Berapa banyak ketidakmengertian sehingga kita buka celah, iblis masuk, maka penyakit masuk. Hari ini jangan izinkan celah itu masuk. Jaga, rawat dengan firman Allah. Lawan iblis dengan firman. Maka setiap engkau melawan dengan firman, ada kuasa. Setiap saudara yang tersentuh oleh firman, saudara boleh angkat tangan, saya mau berdoa untuk saudara. Hari ini hari kebangkitan, hari ini hari kesembuhan. Yang sakit disembuhkan. Kita introspeksi diri, ambil keputusan. Tuhan, celikan mata rohaniku. Kalau aku belum setia, aku belum taat, aku tidak menghargai ibadah, aku masih hitung-hitungan, aku masih bersungut-sungut. Hari ini aku mau bertobat. Jamaah Tuhan, mereka adalah biji mata Tuhan. Engkau adalah biji mata Tuhan, ahli waris kerajaan Allah. Engkau dipilih, ditetapkan menjadi hambanya. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Apa yang kau kerjakan, Tuhan bikin berhasil. Jamah setiap tangan yang terangkat. Dan setiap tangan yang terangkat bersama saya dengan iman percaya. Engkau pulang, engkau akan berubah. Karaktermu berubah. Setia, taat kepada Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran yang sudah kami terima saat ini Tuhan. Kami percaya setiap benih firman-Mu akan bertumbuh subur di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Kami percaya segala kebaikan dan kebajikan-Mu selalu mengikuti kami sepanjang hidup kami Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat yang berlipat kali ganda. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya. Biarlah Tuhan terus pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan kami yang akan memberi. Kami memberi dengan hati yang tulus kepadamu. Dan kami percaya saat kami memberi Tuhan, berkat Tuhan semakin dilimpahkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0115508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu.
Tuhan Yesus memberkati. Mengubah segalanya, terukirkan keagungan. Kasih beriku kemenangan, tak berubah selamanya. Kasih terang dalam hidupku, kegelapan telah dilepaskan. Kasih mengubah segalanya, sungguh heran kuasa-Mu. Ini kami dari AOG ingin menyampaikan beberapa sumbangsih dari AOG untuk Yayasan Mutiara Hati. Itu kami serahkan kepada Mbak Atoko dan bagaimana kesan-kesannya. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih, kami perwakilan dari Yayasan Pendidikan Autis Mutiara Hati menyampaikan beribu-ribu terima kasih, utamanya kepada semua jemaah yang ada di Gereja HOG. Semoga apa yang kami terima hari ini dan hari-hari sebelumnya oleh Tuhan dicatat sebagai amalan yang baik, dan semoga apa yang kami terima ini bisa memberikan manfaat untuk anak-anak didik kami. Bahwasanya kami seringkali merepotkan, kami seringkali mengajukan proposal untuk pengajuan dana, untuk pengajuan kontribusi, karena memang dengan segala keterbatasan kami ingin berbuat kepada orang lain. Nah, sehingga untuk bisa berbuat dengan orang lain ini adalah salah satunya di murid-murid kami merepotkan dari Bapak dan Ibu semua, dari jemaah dari HOG. Terima kasih sekali lagi, semoga apa yang kami terima, apa yang dilakukan oleh jemaah dari HOG dicatat oleh Tuhan sebagai amalan yang baik. Kasih tak pernah bawa dalam dosa. Mari umat Tuhan, kita bersuka di depan Tuhan, sebab Tuhanlah yang memberikan setiap kita sukacita. Amin. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar
yang telah dimenangkan dari umat yang telah dimenangkan dari umat yang telah dimenangkan. Monggo para sederek saben dinten gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol sinten? Gandol Gusti. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu,
diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Engkau tidak hutang melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Dino kulongge gandol Gusti, saben dino kulongge gandol sinten, gandol Gusti. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.